Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Akramil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil majbin syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di muqaddimah ya. Malam ini kita lanjutkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim wa ba'duh. Dan sesudah itu, artinya sesudah mengucapkan basmalah dan hamdalah dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah dan keluarga juga para sahabatnya. Hadza ini, ya ini yang kalian pegang, yang kalian hadapi itu. Kitabun, adapun ini kitabun adalah sebuah kitab fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi, fi di dalam ghayati puncak al ikhtisari ringkasan, wat tahdhibi dan rangkuman. Wada'tu, aku menulis hu kepadanya, ala atas al-kitabi sebuah kitab, al-musamma yang dinamai bitakribi dengan kitab takrib. Jadi kitab yang kita pelajari ini, Fathul Qarib ini adalah sebuah kitab yang ditulis dalam bentuk yang sangat ringkas yang berisi rangkuman-rangkuman. Kata musannif di sini, wada'tuhu 'alal kitabil musamma bitakrib. Aku menulis kitab ini sebagai penjelasan atas kitab yang berjudul takrib. Liyantafi'a, agar supaya mengambil manfaat. Liyantafi'a, agar mengambil manfaat bihi dengannya. Al-muhtaju, siapa yang membutuhkan, agar mengambil manfaat bihi dengannya siapa yang membutuhkan, minal mubtadi'in, dari pelajar pemula. Ibtida itu ya, dari kata ibtada'a yabtadi'u ibtidaan wa mubtada'an fahuwa mubtadi'un, pemula. Makanya ibtida itu dasar. Ya, madrasah ibtidaiyah berarti sekolah dasar. Paham? Pemula. Jadi kitab ini adalah penjelasan kitab takrib. Ini layak untuk diambil manfaat oleh orang yang membutuhkan dari para pelajar pemula. Membutuhkan apa? Li furu'i syariati waddin, li bagi furu'i cabang-cabang asyariati hukum syariat, waddini dan agama. Jadi kitab ini adalah syarah daripada kitab takrib. Jadi motivasi penulisannya adalah agar bisa dimanfaatkan oleh para pelajar pemula yang ingin tahu tentang cabang-cabang hukum syariat dan cabang-cabang agama. Karena bicara fikih itu berarti bicara furu'. Apa furu'? Cabang agama, furu'uddin. Kalau usuluddin, pokok agama itu biasanya berbicara akidah, ya. Lah fikih itu berbicara cabang-cabang hukum-hukum. Gitu. Waliyakuna, motivasi kedua dari penulisan kitab Fathul Qarib ini adalah waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin, waliyakuna wadan li, agar yakuna, ia menjadi wasilatan, sebagai wasilah
Wasilah itu apa? Perantara, bisa menjadi tangga, atau juga bermakna sebab. Wasilah linajati, untuk keselamatanku, yaumaddini, di hari kiamat. Ad-din itu tidak pasti bermakna agama ya. Kalau dikaitkan dengan yaumaddin, maliki yaumid, misalkan yang memiliki hari, bukan hari agama. Ya hari agama kan apa? Bicara tentang hari akhirat itu berarti domain agama, di mana agama menjadi penentu. Jadi motivasi kedua adalah, motivasi pertama penulisan kitab ini agar dimanfaatkan oleh pelajar pemula yang ingin tahu tentang dasar-dasar furu'uddin, dasar-dasar fikih lah begitu. Yang kedua, agar supaya ini menjadi wasilah untuk keselamatanku kelak di hari kiamat. Wa naf'an, dan bermanfaat, memberi manfaat li'ibadihi, bagi hamba-hambanya Gusti Allah, al-muslimina, yang muslim. Innahu, sesungguhnya Gusti Allah, Sami'un, adalah zat yang maha mendengar, doa ibadihi, doa ibadihi, hamba-hambanya, doa ibadihi, hamba-hambanya Gusti Allah. Wa qaribun, dan maha dekat, mujibun, dan maha mengabulkan doa. Jadi motivasinya ada dua, menulis atau mengarang kitab Fathul Qorib ini. Motivasi pertama penulisannya adalah agar bisa digunakan oleh para pelajar pemula yang ingin tahu fikih gitu ya. Yang kedua, agar menjadi wasilah untuk keselamatan penulisnya kelak di hari kiamat, sekaligus bermanfaat bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Gusti Allah itu maha mendengar doa-doa hamba-hambanya, maha dekat dan maha mengabulkan segala pinta dan permohonan. Waman qasadahu la yakhib, waman, dan siapa yang qasada, yang menuju, hu, kepadanya, yakni kepada Allah, la, tiada, yakhibu, ia akan kecewa. Orang yang menuju Allah tidak akan pernah kecewa, ia pasti senang dan gembira. Karena apa? Menuju Allah, apapun yang kita minta kepada Gusti Allah, Allah pasti mengabulkan. Beda dengan manusia ya, minta satu kali mungkin kita diberi, minta kedua kali gitu. Minta ketiga kali, emang gue BPR apa gitu, apa gue bank apa gitu, ya malah begitu. Tapi ya, kalau kepada Gusti Allah enggak, semakin sering kita berdoa dan memohon, semakin senang Gusti Allah. Waman qasadahu la yakhib, dan siapa yang berjalan menuju Allah, ia tidak akan pernah kecewa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan ketika sa'ala, bertanya kah kepadamu Nabi Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, daripadaku ya. Ketika bertanya kepada engkau Rasulullah, hamba-hambaku, tentangku, seolah-olah katakanlah gitu loh, seolah-olah begitu. Jadi, dan ketika bertanya kepadamu Rasulullah, hamba-hambaku, tentang diriku, kata Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, itu maha dekat. Dekat itu tidak harus berupa fisik ya, tak usah diperpanjang. Lanjut kita dulu. Jadi poin dari apa yang sudah dijelaskan tadi,
kitab ini sangat ringkas, dan kata musannif di sini, aku menulis kitab ini sebagai penjelasan atas kitab yang diberi judul Takrib. Motivasinya dua, agar bermanfaat bagi pelajar pemula yang ingin tahu tentang hukum syariat. Yang kedua, sebagai wasilah, sebab keselamatan, amal saleh begitu ya, yang bisa menyelamatkan penulisnya dari siksa api neraka kelak di hari kiamat. Sekaligus buku ini diharapkan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi hutbatihi. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, yujadu, ditemukan, fi ba'di, di dalam sebagian, nusakhi, manuskrip atau salinan, hadzal kitabi, ini kitab, bahwa telah ditemukan di sebagian manuskrip kitab ini, fi ghairi, di dalam selain, khutbatihi, khutbahnya, khutbah kitab ini maksudnya. Apa yang ditemukan? Tasmiyatuhu, adalah penamaannya. Taratan, kadangkala, bitaqribi, dengan nama takrib, wataratan, dan kadangkala, bighayatil ikhtisari, dengan nama ghayatul ikhtisar. Ghaya itu puncak, al-ikhtisari, ringkasan atau rangkuman. Jadi gini, kata musannif, kata penulis Fathul Qarib ini, siapa? Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i mengatakan telah ditemukan manuskrip yang berbeda tentang kitab takrib. Paham? Satu manuskrip diberi judul takrib, satu manuskrip diberi judul ghayatul ikhtisar. Gitu, paham ya? Jadi kitab takrib itu dua nama, ada yang bernama takrib, ada yang bernama ghayatul. Ya kitabnya sama, cuma diberi nama kalau dulu kan tidak menggunakan mesin cetak seperti sekarang. Jadi penggandaan kitab itu menggunakan tulisan tangan. Bahkan mungkin 3 generasi sebelum kita, Al-Quran itu yang masuk ke Indonesia itu masih ditulis tangan. Memang ada jasa penulisan Al-Quran atau jasa penulisan kitab. Nah, naskah takrib itu ada 2 gitu loh maksudnya. Paham? Satu naskah judulnya satu naskah lagi judulnya ghayatul ikhtisar. Falidzalika, maka karena hal itu, sama itu, aku memberi nama kitab ini, hadal kitab. Oleh karenanya aku menamakan kitab ini bi ismaini, dengan 2 nama. Nah, karena ada 2 manuskrip dengan judul berbeda, maka kitab Fathul Qarib ini juga punya 2 judul, 2 nama. Ahaduhuma, adapun yang pertama dari keduanya, dari kedua nama itu, Fathul Qaribil Mujib, adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Fi syarhi al-fadhit takrib, fi, di dalam syarhi, penjabaran atau menjabarkan, al-fadhit takrib. Al-fadh itu apa? Dari kata lafadz, teks atau kata-kata, atau ya kata-kata. Apa al-fadh itu?
lafat. Misalkan ini ahaduhuma, ini kan satu lafat gitu ya. Fathu satu lafat, al-qarib satu lafat. Satu kalimat, satu kata. Wasani, dan adapun yang kedua, al-qaulul mukhtar adalah al-qaulul mukhtar. Kalau maknanya begini, ahaduma yang pertama fathul qarib. Maknanya fathun itu membuka. Al-qarib yang maha dekat, al-mujib yang maha mengabulkan fathul qarib. Jadi anugerah zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Paham? Yang kedua, judul kitab ini adalah Al-Qaulul Mukhtar. Apa al-qaul itu? Ungkapan, al-mukhtar pilihan. Yang dipilih, makanya Rasulullah itu al-mukhtar, yang dipilih. Jadi judul kedua dari kitab ini adalah Al-Qaulul Mukhtar di dalam syarhi menguraikan atau menjabarkan Ghayatul Ikhtisar, kitab Ghayatul Ikhtisar. Paham sampai di sini? Jadi ditemukan naskah kitab takrib dalam dua naskah dengan judul berbeda. Satu judulnya satu judulnya Al-Ghayatul. Nah, makanya kitab syarah Fathul Qarib ini juga punya dua nama, dua judul. Fathul Qarib sebagai syarah dari kitab Al-Qaulul Mukhtar sebagai syarah dari kitab Ghayatul isinya yo persis. Gitulah. Kun apa? Kata orang Madura itu tabarrukan, karena dia menemukan dua judul berbeda atas satu kitab, makanya syarahnya juga diberi dua judul berbeda. Gitu. Paham? Sampai di sini enggak ada masalah? Lanjut. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib. Sampai di sini titik. Qala Syekhu, ini pengantar untuk kitab matannya, kitab aslinya. Qala berkata Asy-Syaikhu, siapa guru al-imamu, dia adalah seorang imam namanya Abu At-Thayyib. Abu Thayyib. Bang Thayyib. Bukan itu. Kalian ini kalau sudah saya jelaskan kemarin, karena menjelaskan apa alami itu ada tiga, ada alami isim, ada alami kunyah, ada alami laqab. Alami isim berarti nama asli. Kalau alami kunyah, nama yang diawali oleh Pak, Bu, Abu atau Abu Musa, ya. Abu Dzar atau Abu Lahab, Abu Jahal itu. Itu kunyah. Alami laqab itu gelar. Ini apa? Abu Thayyib, Pak Thayyib. Kalau orang Indonesia menyebutnya, tapi ya su'ul adab kalau kita menyebut itu Abu Thayyib gitu. Wa yustaharu, dan ia populer ayadon juga bi Abi Syuja, dengan nama Abi Syuja. Jadi kadang jadi Abu Thayyib, ada Abu Syuja gitu ya. Lebih populer ini juga dengan Syihabil Millati Waddin, ini gelar. Ya. Syihab ini bintang gemintang. Bintangnya al-millah. Apa millah itu? Tradisi, waddin, dan agama. Syihabuddin kan ada nama begitu ya. Bintangnya agama, sang bintang gitu. Nama aslinya siapa? Ahmad ibn Husain bin Ahmad. Ahmad putra Husain putra Ahmad Al-Asfahani, yang berkebangsaan Isfahan, Iran kalau sekarang itu. Ini satu kampung dengan Imam Ghazali, satu kampung dengan Imam Ghazali yang kita pelajari kitabnya itu. Isfahan itu di Iran kalau sekarang.
Saqallahu sarahu sabibar rahmati war ridwan. Saqa, semoga menyirami Allahu Allah sarahu, kepada kuburannya, kepada makbarahnya, kepada kuburannya Abi Syuja. Sabibar rahmati, dengan tuangan, dengan menuangkan ar-rahmati, rahmat, war-ridwani, dan keridhaan. Wa askana, dan Allah menempatkan hu, kepadanya, dan menempatkan siapa Allahu kepada Abi Syuja, a'la, di tempat paling tinggi, faradisi, firdaus, firdaus, al-jinani, surga. Dan semoga Allah menempatkannya di tempat paling tinggi di surga firdaus. Jadi ini penulis kitab matan. Siapa? Abi Syuja. Ada yang Abu Thayyib atau Abi Syuja. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Ya, orang berkebangsaan Isfahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut asma Allahi, Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Abtadi'u, aku memulai, kitabi, kitabku, hada, ini. Ini tafsirannya. Jadi kenapa selalu ada bismillah? Ini bismillah ini simbol dari permulaan. Dalam bismillah ada kata Allah, bismil, wallahu, dan kalimat Allah atau kata Allah, dan Allah ismun adalah nama, lidzati, bagi zat, al-wajibi, yang wajib, al-wujudu, ada. Ini lapis-lapis makna di dalam bahasa Arab itu unik. Makanya ada wujud, ada mawujud. Paham? Ada wujud, ada. Oke. Al-Quran ini ada. Al-Quran ini, kitab tafsir ini, ada berapa ini? Hah? Ada berapa ada ini? Yang banyak ini bukan adanya. 1, 2, 3. Ini apa? Ini apa Quran? Ini apa Quran? Ini apa tafsir? Yang banyak ini apa? Yang ada 1. Coba, ini ada? Ada. Ada berapa ada? 1. Yang banyak ini apa? Meja ada. Kitab Fathul Qorib ada. Kitabnya Mbah Hasyim ada. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ada? 1 ada. Yang banyak ini adalah apa? Artinya yang banyak ini kumpulan apa-apa. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi dibuat dalam kondisi ada. Makanya dalam bahasa Arab disebut mau. Benar. Wujudnya tidak nampak, sifat wujud itu. Paham? Makanya wujud itu 1. Siapa yang wujud? Allah. Segala ini ciptaan. Paham? Masih bingung? Enggak. Ini lampu ada berapa? Ada 3 lampunya. Oke. Ini yang tampak oleh kalian, sinarnya apa cahayanya? Sinar. Cahayanya tidak ketemu. Karena cahaya tidak mesti berupa ini. Contoh, orang mengatakan wajahmu bercahaya, bukan karena buluk, tidak pakai skincare, bukan itu. Jadi saya melihat ada cahaya di wajahnya. Maksud kemudian kayak lampu, enggak kan? Cahaya itu tidak terlihat sebenarnya.
Dan itu bukan kiasan. Yang terlihat terang ini sinar. Paham? Coba, Allah itu cahaya atau bukan? Cahaya. Al-Quran cahaya atau bukan? Katanya Al-Quran itu nur. Rasulullah itu juga cahaya, bukan nur. Ya, tidak salah paham. Allah itu cahaya, Rasulullah, Al-Quran, waj'al uli imaman wa nuran wa hudan. Semua ini cahaya. Di mana cahaya Quran? Atau mungkin ketika kita buka Al-Quran, gitu, kayak enggak begitu kan? Jadi yang tampak ini bukan cahaya tapi sinar. Sinar ini makhluk. Yang tampak ini semuanya makhluk. Ini yang tampak ini apa saja? Apa ini Al-Quran? Apa ini Al-Quran? Apa ini kitab tafsir? Apa ini kitab Fathul Qorib? Ini kumpulan apa-apa. Tapi sifatnya semua satu. Apa? Ada. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Kalau ini tidak ada, apakah ada di meja saya? Tidak. Apa ini takrib? Kalau nggak ada di sini, ada enggak? Ya, kalau nggak ada. Dan apa yang membuat ada? Ya, az-zat al-wajibil wujud. Zat yang wajib ada itu. Makanya bahasa Arab itu membuat dua. Ada wujud, ada mau, ada, ya ada sebenarnya. Wujud itu ada. Ada yang sebenarnya. Al-mawjud itu sesuatu yang ada. Sebenarnya tidak ada, tapi seolah-olah ada. Lah kita kadang tertipu dengan mawjud dianggap wujud. Sehingga dunia dan seisinya ini menjadi segala-galanya bagi kita. Benar? Kepada akhirat yang tidak terlihat oleh mata, kita tidak mempercayai. Karena mata kita sudah tertipu dengan mawjud-mawjud di alam semesta ini. Padahal semua ini hanya kumpulan apa-apa yang dibuat berada dalam kondisi ada oleh zat yang maha ada. Gitu. Bismillahi, Allah itu apa? Ismun lidzati al-wajibil wujuduh, adalah nama bagi zat yang wajib ada. Terus dalam bismillah ada Ar-Rahman, War-Rahmanu, dan kalimat atau kata Ar-Rahman ablagu, lebih dahsyat, lebih puncak, lebih balil, lebih keren gitu loh maksudnya. Minar rahimi, dari kata Ar-Rahim. Cakupan maknanya itu lebih luas. Apa ini fungsinya? Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Semuanya dari satu akar kata yang sama. Rahima yarhamu rahmatan, fahuwa rahim, rahim, rahman, arham, kan begitu. Satu kata. Lah kalau Rahman ini adalah sifat Allah, karena Allah memberikan segala rahmatnya di muka bumi ini kepada siapapun. Jadi Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk di dunia. Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya kelak di surga, di akhirat. Makanya dalam konteks Ar-Rahman, bahkan orang yang tidak beragama pun dapat kasih sayang dari Allah. Paham? Tapi jangan terlalu nestapa. Kita mungkin beranggapan orang-orang itu tidak beribadah, tidak taat kepada Allah. Kenapa kaya? Tidak usah khawatir, karena di situ ada Ar-Rahman. Semua dapat. Tapi nanti ketika bicara di akhirat, orang itu tidak akan dapat gitu loh. Yang dapat hanya orang-orang yang beriman kepada Gusti. Paham perbedaannya sudah antara Rahman Rahim? Rahman itu adalah sifat kemaha kasih sayangan Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya, seluruh makhluk di muka bumi, di dunia. Tapi Rahim itu adalah kemaha kasih sayangan Allah yang diberikan kelak di akhir. Ini hanya kepunyaan orang-orang beriman. Makanya di sini Ar-Rahman ablau minar Rahim. Cakupan Ar-Rahman ini lebih luas, lebih dahsyat daripada karena kasih sayang dalam konteks Ar-Rahman,
mencakup semuanya. Yang beriman, tidak beriman. Makanya tidak perlu menilai kesalehan orang itu dengan misalkan orang itu banyak harta. Oh, mungkin dia rajin tahajud, misalkan. Mungkin dia rajin waqiah. Ini dunia. Rahmannya Allah itu kepada siapa saja. Bahkan orang-orang ateis yang tidak beragama itu lebih kaya. Benar. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya antara ibadah kita dengan ini. Karena ini biasa aja di dunia ini. Makanya Rasulullah menghibur kita ini jangan terlalu pesimis. Sampai disebutkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Karena kita lebih banyak melarat ya, lebih banyak miskin. Fuqara masakini. Semoga tidak masa depan ya. Fuqara masakin. Alhamdulillahi. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Huwa ia adalah yakni pujian itu adalah as-sana'u sudah as-sana'u pujian atau pengagungan Allahi ta'ala atas Allah ta'ala yang maha luhur Allah bil jamili dengan keindahan apa bil jamili dengan keindahan ala jihati ta'zimi atas jalan at-ta'zimi mengagungkan. Jadi pujian kepada Allah itu adalah segala bentuk madah, lantunan-lantunan pujian kita kepada Allah Ta'ala dengan berbagai keindahan yang kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengagungkan. Rabbi Tuhan atau yang memiliki yang dimaksud di sini adalah maliki yang merajai al-alamina alam semesta. Al-alamina ini bi fathil lam dengan fathahnya lam. Alamina. Huwa ia adalah al-alamina itu kama sebagaimana qala berkata Ibnu Malik itu penulis kitab nahwu paling fenomenal yaitu kitab Alfiyah. Kata al-alamina ini adalah ismu jam'in. Isim jamak. Isim itu ya isim, jam'in jamak. Khasun yang khusus, biman dengan siapa yang yakilu ia berakal. La jam'un bukan jamak. Wa mufraduhu dan adapun mufradnya alamina. Alamun adalah kata alamun. Jadi mufradnya alamun, isim jamaknya alami, alamina bi fathil lam. Dengan fathahnya lam, bukan dibaca alimun tapi alamun. Li'annahu karena sesungguhnya makna alamun, makna alam ismun adalah isim amun yang umum lima bagi apa yang siwallahi selain Allah. Wal jam'u dan jamaknya dan adapun jamaknya apa jamaknya? Alami, alamina. Khusun adalah khusus, biman dengan siapa yang yakilu ia berakal. Ini pendapat ya. Di situ alhamdulillahi
Rabbil. Apakah alamina itu? Alamina itu kata Ibnu Malik, penulis Alfiyah, itu adalah isim jamak yang khusus kepada manusia berakal. Mufradnya adalah kata alam. Alam, alami. Kalau mufradnya itu umum maknanya. Pokoknya selain Allah itu alam. Ini pendapat. Tapi ada yang menyanggah di sini, di dalam ini. Katanya tidak masuk akal kalau kemudian alam ini lebih umum daripada alaminah gitu loh, paham? Kalau kata Ibnu Malik, alaminah itu jamak daripada alam. Kata Ibnu Malik, alaminah itu isim jamak, bukan jamak, isim jamak. Maknanya khusus kepada manusia berakal. Kalau mufradnya alam, itu umum. Pokoknya selain Allah itu alam, bukan alamin gitu. Ini pandangan Ibnu Malik, tapi disanggah di dalamnya di sini ada pendapat di sini menjadi tidak masuk akal gitu. Kalau kemudian alamnya lebih umum, alamina lebih khusus, begitu. Di sini disebutkan warrajih annahu syamilun lil aqil wa ghairihi. Begitu. Tapi sebenarnya pendapat yang lebih unggul mengatakan enggak juga sih. Jadi kata alamina ini manusia berakal atau tidak, pokoknya masuk di sini gitu. Begitu. Jadi begitu. Dan ini ditentang di dalamnya. Cuman tidak akan kita bahas. Tidak akan kita bahas. Kita lanjutkan saja. Wal jamu khasun biman ya'kil, itu tentang alamina. Siapa? Itu saja mungkin malam ini ya. Kita lanjutkan besok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.